Hai sahabat YouTube, kembali lagi di channel Ulang Inspirasi, channel yang bahas seputar informasi, fakta, dan kejadian-kejadian dunia. Kali ini, channel Ulang Inspirasi akan membagikan sebuah informasi, yaitu 5 tradisi pemakaman unik di Indonesia. Indonesia dikenal dengan keberagaman budaya dan tradisi. Salah satunya tradisi pemakaman unik yang dilakukan dengan cara berbeda-beda oleh masyarakat adat dan beberapa wilayah. Jika biasanya pemakaman dilakukan dengan cara menguburkan jenazah di dalam tanah, namun ternyata di Indonesia ada tradisi unik pemakaman dengan cara membakar mayat. Ada pula suku tertentu yang meletakkan jenazah di dalam lubang pohon bergetah yang dianggap sebagai air susu ibunya atau ASI. Yang pertama, upacara ngaben di Bali. Ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah untuk umat Hindu di Bali. Upacara ini diartikan untuk melepas roh dari dunia, mengembalikan unsur panca maha Buddha ke alam semesta, serta sebagai bentuk keikhlasan keluarga yang ditinggalkan. Proses upacara ngaben biasanya dilakukan secara mewah dan megah. Ngaben juga dilengkapi dengan hiasan dan iring-iringan. Tak hanya jenazah yang dibakar, benda seperti patung hingga persembahan lainnya juga turut dibakar dalam upacara ngaben. Yang kedua, tradisi pemakaman Trunyan di Bali. Selain ngaben, di Bali, tepatnya Desa Trunyan yang terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, memiliki tradisi pemakaman yang unik. Di desa ini, masyarakat yang meninggal dunia tidak dikubur dalam tanah layaknya jenazah umumnya, melainkan akan diletakkan di atas tanah. Dalam tradisi pemakaman Trunyan, jenazah hanya ditutup menggunakan anyaman bambu agar tidak terlihat dari luar. Anehnya, di tempat pemakaman ini tidak tercium aroma busuk atau bau tidak sedap. Menurut masyarakat sekitar, salah satu alasan ada pohon taru menyan yang cukup besar. Pohon ini dipercaya dapat menghilangkan semua aroma tidak sedap dari jenazah yang telah membusuk. Yang ketiga, makam Batu Lemo di Tanah Toraja. Suku Toraja di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan memiliki tradisi unik dalam menguburkan mayat. Mereka menyimpan mayat di dinding tebing bukit yang tinggi. Tempat pemakaman batu ini dikenal dengan Batu Lemo. Penguburan dilakukan dengan cara melubangi batu, lalu dipahat secara manual. Biasanya satu lubang diisi oleh jenazah yang berasal dari satu keluarga. Setelah lubang ditutup kayu, di depannya diletakkan sebuah patung. Suku Toraja mempercayai apabila letak makam lebih tinggi, maka akan semakin dekat dengan Tuhan. Meski terkesan seram, Batu Lemo menjadi tempat wisata yang dikunjungi wisatawan dalam maupun luar negeri karena keunikannya. Yang keempat, Pasiliran di Toraja. Pasiliran merupakan tradisi pemakaman jenazah bayi dengan cara dimasukkan ke dalam pohon tara yang berukuran besar. Bayi yang meninggal dunia haruslah berusia kurang dari 6 bulan serta belum mempunyai gigi. Jenazah bayi yang diletakkan di dalam pohon tanpa menggunakan pembungkus satupun. Cara meletakkannya juga berdasarkan pada sistem kasta. Semakin tinggi kasta, maka jenazah bayi tersebut akan diletakkan di bagian pohon paling atas. Pohon tera sengaja digunakan dalam upacara ini karena mengandung banyak getah yang diartikan sebagai air susu ibu. Sementara lubang pohon dianggap sebagai rahim ibu. Masyarakat percaya bahwa bayi yang sudah meninggal dunia dapat terlahir kembali di rahim ibu yang sama. Yang kelima, mumifikasi di Papua. Mumifikasi dilakukan juga oleh masyarakat adat di Papua, salah satunya suku Dani di Pegunungan Jaya Wijaya. Mumifikasi merupakan proses pengawetan jenazah dengan menghilangkan kelembaban dalam tubuh. Proses mumifikasi hanya dilakukan pada jenazah tertentu seperti kepala suku atau panglima perang. Salah satu mumi suku Dani yang paling terkenal mumi Wim Motok Mabel, yang artinya dalam bahasa daerah setempat hebat dalam berperang. Usia mumi tersebut diperkirakan 350 tahun yang sudah berada di kampung Jiwika, distrik Kurulu, sebelah utara kota Wamena. Dilansir dari akun Instagram Aku Papua Asli pada Kamis, mumi akan mengikuti sejumlah proses pengawetan dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari. Tempatkan di dalam goa lalu diasapi beberapa minggu hingga sebulan. Cairan tubuh mumi pun dikuras habis dengan prosesi khusus. Setiap 5 tahun sekali, masyarakat suku Dani rutin melakukan upacara pemasangan tali noken yang menandakan pembalseman telah dilakukan guna menjaga kondisi tubuh mumi agar lebih terawat lagi. Tidak heran jika dilihat dari dekat, di leher mumi akan terlihat ratusan lilitan tali noken. Bukan hanya menjadi pengingat masa lalu, mumi Wim Motok Mabel juga mampu menjadi penarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Papua. Proses mumifikasi lainnya dilakukan dengan cara mayat diolesi dengan zat tertentu, kemudian diletakkan di atas perapian dengan tujuan agar terkena asap. Proses mumifikasi ini dilakukan dengan cara mendudukkan jenazah. Setelah beberapa tahun, jenazah yang terkena asap ini akan berubah menjadi hitam.
Jenazah yang berhasil dimummifikasi kemudian disimpan di dalam rumah dan akan dikeluarkan pada acara-acara tertentu. Dan itulah 5 pemakaman unik di Indonesia. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa bantu like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.